Perkenalkan, nama saya Aplorida Yanti Talaen. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023-2024, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 pada SMA Negeri 1 Fatuleu. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu Guru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin terlebih dahulu kita memperhatikan lingkungan, keadaan kita, kebersihan kelas kita di bawah. Silakan, kalau ada kesan silakan ambil. Kalau ada meja yang kurang rapi dirapikan. Masih loh. Dengan nama ibu absen. Asti, Ada Ibu. Armandus Kolyani, Apa? Andi Lete, Ada Ibu. Ryan Logo, Apa? Christian Babu, Ada Ibu. Devin Naisulis, Ada Ibu. Tirno Edukuni, Ada Ibu. Gusti Rade, Ada Ibu. James Mura, Ada. Joni Morabulo, Apa? Katarina Karwayo, Lupus Leo, Ada Ibu. Maria Lelo, Apa? Taki. Mevi Tabun, Ada Ibu. Viviano Solo, Ada Ibu. Maisan Mel, Nicodemus Mura, Raja. Yasser Solan, Yakob Naben, Ada Ibu. Solih Bune. Terima kasih untuk kehadirannya yang hadir hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa dan kita salina untuk pimpin kita dalam doa siang ini. Silakan maju. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran sejarah, mari kita belajar dan kami untuk buka otak pikiran kami supaya kami bisa memahami dengan baik. Terima kasih Yesus dan dia amin. 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 Kasih dah. Terima kasih yang memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, sekali lagi Ibu mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional untuk mengiring kita, memberikan semangat kepada kita. Baru kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Lagu apa hari ini? Ganda Pancasila. Semuanya bangun. Semuanya menyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Semoga lagu tadi sudah memberikan semangat awal bagi sekolah untuk memulai kegiatan pembelajaran kita yang sudah siap ini. Pembelajaran kita hari ini adalah kebudayaan masyarakat praaksara. Materinya tentang kebudayaan masyarakat praaksara. Kalau materi kita sebelumnya, ini materi pelajaran kita. Jadi kalau materi sebelum masa praaksara, yaitu masa praaksara yaitu Masa lampau. pelajaran kita minggu lalu tentang masa lampau. Di masa lampau itu apa yang kita pelajari? Tentang sejarah. Tentang Sejarah. kita belajar tentang sejarah. Lalu kita mempelajari tentang kebudayaan masyarakat praaksara. Topik pembelajaran hari ini adalah hasil kebudayaan masyarakat praaksara Indonesia. Kalau minggu lalu kita belajar tentang masih ada hubungannya dengan materi kebudayaan masyarakat praaksara. Coba dilihat kembali. Materi sebelum menghasilkan masyarakat Indonesia menghasilkan hasil budaya. Ada kehidupan masyarakat Megalitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Itu kan pelajaran kelas 10. Iya, Ibu. Kelas 12. Hati-hati. Hati-hati deh kelas 10 dengan pelajaran. Kita lanjut. Materi kita hari ini kompetensi dasar 3.4 memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat terdekat atau masyarakat saat ini. Dengan indikatornya ada beberapa di situ, ada menjelaskan hasil kebudayaan masyarakat praaksara, menentukan perubahan hasil budaya masyarakat praaksara, menganalisis nilai budaya masyarakat praaksara, mengevaluasi hasil budaya masyarakat praaksara dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ya, kita berbicara tentang kebudayaan masyarakat praaksara. Ibu ada menyiapkan satu video. Video ini silakan kalian simak terus sebentar itu bukan kamu pendapat berupa permasalahan yang kamu dapat dari video ini terus nanti disampaikan. Silakan simak video ini. Video ini berasal dari suku Alor, khususnya ada satu suku di sana namanya Suku.
dari video yang kamu baru selesai nonton, ada menemukan masalah di sana? Tidak. Kenapa tidak ada masalah? Semua berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik itu apanya yang? Video yang sopan, tidak melanggar peraturan di sana. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada ibu yang tanya. Dari ini video, kenapa manusia itu harus memiliki budaya? Kenapa manusia itu memiliki budaya? Dibangun dalam itu supaya dalam bernafas. Kenapa manusia ini harus berbudaya, memiliki budaya? Karena budaya bagian dari kehidupan masyarakat. Karena Budaya bagian dari kehidupan masyarakat. Ada yang lain Ada lagi? ibu. Ya, Diturunkan dari nenek moyang. karena budaya itu diturunkan dari nenek moyang. Itu menurut Leviticus sama Yakob. Iya, Kristian. Kristian sama Yakob. Oke, dari sana sini. Kenapa manusia itu harus punya budaya? Angkat tangan supaya semua orang dengar. Menjadi ciri khas suatu daerah. Ya. Ada lagi masih ada? Sudah, pas. Jadi ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa manusia itu harus memiliki budaya supaya dia punya ciri khas, dia berbudaya, dia punya etika, dia punya sopan santun, dia punya berbuat segala sesuatu ada di punya dasar. Ciri-ciri orang yang sudah memiliki budaya. Angkat tangan. Ciri-ciri orang yang sudah memiliki budaya. Ini sudah ngantuk. Adanya rumah adat. Adanya rumah adat. Yang lain lagi? Ciri-cirinya seperti apa? Kita ini manusia, tadi sebut manusia itu menandakan punya ciri khas. Cirinya seperti apa dia memiliki budaya itu? Bagian adat ibu. Bagian adat yang berbeda. Ada yang lain lagi? Bahasa. Bahasa. Ada lagi? Ya? Suku yang berbeda ibu. Makanan. Apalagi? Suku yang berbeda. Ada lagi? Saya yang berbeda. Musik. Dari ibu ambil kesimpulan begini, ciri yang kamu sebut itu adalah ciri yang dari luar, yang berasal dari luar. Yang ibu minta ini kalau ciri yang dari dalam, Simbol. yang menyatakan bahwa manusia tersebut, orang pribadi tersebut, dia sudah memiliki budaya, adalah dia memiliki Simbol. bukan simbol, Sopan santun. ada. Disebut dengan Ada. sopan santun. Itu yang disebut orang yang sudah memiliki budaya. Jadi ingat baik-baik kalau kita semua ini punya budaya kan? Kita disebut manusia. Manusia saja yang memiliki budaya. Selain manusia tidak memiliki budaya. Jadi yang disebut manusia dia harus memiliki budaya, artinya dia memiliki adab, sopan santun terhadap siapa saja, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang sebaya, dia harus punya adab kalau yang disebut sopan santun. Yang berikut, coba satu orang sebut, minta dua, satu laki-laki, satu perempuan. Contoh kebudayaan, budaya yang dimiliki oleh tadi sudah disebutkan, ada yang punya pakaian adat, ada yang memiliki musik, ada yang makanan, ada yang pokoknya ciri khas banyak sekali. Coba sebutkan salah satu contoh dari laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti apa? Budaya yang kami sebut tadi. Satu orang yang
Jawa ibu, ada sagu. Yang lengkap jangan sebut. Pasola dan Sumba. Terus apa lagi? Upacara adat dan sabu. Dari Mandawa. Upacara adat dari Upacara adat dari sabu. ada yang lain. Di sini ada berapa suku? Tega dari timur. Saya dari Timur. Mangkuk reo. Antoni dari Timur. Boleh deh bola rote. Boleh, boleh. Banyak sekali. Selain kalian, apa lagi? Tumi kue kalau. Ya, pemilik kue dan selain dari kalian, Sasando dari rote. Santo, apa lagi? Organ dari kurma. Yang dari barat sana pun. Oh. Gua dari timur. Jadi itu contohnya yang sudah kita sebutkan hasil kebudayaan yang dihasilkan dari berbagai daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sudah tadi kita sebutkan ada banyak suku di wilayah NTT yang dia punya budayanya masing-masing, punya pakaian adat, punya tarian, bahasa dan seterusnya. Masing-masing daerah punya tradisi yang berbeda. Terus yang ibu minta sekarang, karena tadi kita sudah nonton videonya, sudah kita mencari masalah, bukan masalah, bukan untuk kita memulai masalah, untuk kita menyelesaikan dalam materi ini tentang hasil kebudayaan masyarakat Praaksara yang dulunya adalah masyarakat Praaksara ini masyarakat belum mengenal tulisan. Masyarakat Praaksara ini dia hidup beberapa zaman yang tadi ibu pertama sudah menjelaskan, ada zaman megalitikum, habis ada zaman mesolitikum, neolitikum dan seterusnya sampai dengan kita sekarang. Jadi di zaman Praaksara itu masyarakat ini belum mengenal tulisan, di mana otak mereka belum mampu untuk berpikir, belum mampu untuk mencerna sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi apa yang ada di sekitar mereka itu yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat Praaksara ini dia punya secara tidak sengaja dia menciptakan sesuatu kebudayaan yang sampai dengan sekarang kita ini manusia sekarang, manusia modern ini masih menggunakan tradisi atau kebiasaan tersebut. Ibu ambil contoh, misalnya yang tadi ada sebut pakaian adat. Ada pakaian adat dari masing-masing daerah. Kalau mereka masing-masing dia punya adatnya. Di situ ada gambar motif-motif. Misalnya dari Sumba ada gambar kuda. Itu ditentukan secara tidak sengaja orang tua dulu masyarakat Praaksara tidak melalui belajar. Mereka tidak belajar di sekolah atau belajar di rumah, tidak pakai tulis dulu atau tidak pakai feeling tidak pakai berpikir dulu, baru mereka menggambar di atas kain dengan cara bagaimana terus menghasilkan selebar kain dengan motif kuda tersebut. Tetapi mereka hanya menggunakan feeling, kuda ini digambarkan di atas kain dengan cara ditenun. Tenun itu menggunakan benang. Sebelum benang itu jadi harus menggunakan kapas. Kapas itu dikasih warna sesuai dengan kebutuhan pada kain tersebut. Terus cara tenunnya, alat apa yang dipakai untuk tenun, dan setelah menghasilkan caranya proses berjalan terus dan akhirnya menghasilkan satu lembar kain yang disebut dengan kain motif atau kain tenun. Kain motif itu kain yang bergambar. Dan itu adalah masyarakat Praaksara punya hasil budaya. Kita sekarang masih terus berkembang itu. Ibu ambil contoh, kalau di waktu yang lalu, ibu ada ambil satu contoh ya, tempat makanan masyarakat Praaksara yang terbuat dari tempurung kelapa yang dikelola sampai menjadi piring makan dan sendok gelas yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu adat tradisional itu terus masih digunakan sampai dengan pertengahan abad, di mana orang tua kita sebelum kita, bayinya kita masih pakai itu piring gelas dari tempurung kelapa itu.
Sekarang yang kita menggunakan arang piring batu, Aluminium. aluminium, Kaca basic, kaca. bahkan itu pun sudah kelihatan juga. Maksudnya piring kaca yang transparan. Iya. Kita pakai situ. Kalau dulu mereka menciptakan alat makan tradisional itu ada dari tempat tanah liat yang Bakar. Bungkus. dibakar, pertama dibentuk, baru dibakar sampai menjadi piring, terus dipakai makan. Bukan tanah yang dibentuk terus sudah jadi tanah terisi makanan tiba-tiba campur dengan tanah. Campur. Campur mas. Jadi itu alat tradisional masyarakat Praksara. Ya. Jadi ada banyak sekali hasil kebudayaan masyarakat Praksara yang diciptakan oleh nenek moyang kita yang ada dalam masyarakat Praksara ini, tetapi masih terus dikembangkan dan sampai sekarang kita masih pakai. Sekarang ibu minta kita bentuk dalam kelompok, kita diskusi satu kelompok satu pertanyaan, silakan bentuk kelompok. Bentuk sudah sesuai yang sudah dibagi. Kelompok 1 sudah. Oke, begitu kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan mereka punya hasil diskusi. Kelompok 1 pertanyaan pertama, habis kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Waktu dan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta 1 orang maju ke depan membacakan, terus yang lainnya nanti sebentar bisa kalau ada pertanyaan dari teman, silakan dari tempat menjawab bersama teman yang di depan supaya jangan terlalu banyak di depan. Silakan. Siapa yang maju? Ibu yang tertinggi sudah. Yang kelompok lain silakan mendengar hasil, dan itu pertanyaan di situ berbeda-beda, jadi suku jawabannya tidak bisa berbeda.
makro atau disebut atomis, yang kemudian ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut yang biasa disebut nahael, yang ditujukan baik kepada sesama manusia maupun kepada arwah orang mati atau dewa. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. Soal menentukan perubahan hasil kebudayaan praksara di Indonesia. Contoh, kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masir. Kapak perimbas tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. Alat ini berupa batu yang dibentuk semacam kapak. Oke. Ada pertanyaan? Kapak itu digunakan untuk membelah kayu, untuk membelah kayu. Selain untuk membelah kayu, membelah kotak. ya. Selain membelah kayu atau kayu dan kotak. Ini ibu mewakili kamu bertanya, habis itu kamu tanya. Selain membelah kayu, memburu hewan. Ada pertanyaan lain lagi dari kalian? Temannya dulu. Kelompok yang lain. Bagaimana cara membuat kapak tersebut? Bagaimana cara membuat kapak? Kapak yang dimaksud tadi itu kapak batu atau kapak kayu atau Kapak batu, Ibu. kapak batu. Berarti Dia digenggam. tadi Nova bertanya bagaimana cara membuat kapak itu. Iya, pasti ada bicara. Pasti. Kelompok yang lain silakan. Itu yang pertanyaan sih. Dia menjelaskan, lalu seperti itu bertanya, berarti kita tunggu. Iya toh, ibu kasih kamu kesempatan. Siap. Caranya bagaimana? Oh iya, kelompok ini dua punya teman-teman semua menjawab. Apa nih Pak? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Cara membuat kapak dengan cara mencari batu bulat dan ketika sehingga mencapai bentuknya. Oh, dia ini kan menggunakan batu toh, dan cari batu bulat baru bisa bentuk kapak. Ada yang pakai cara lain? Ada yang bisa pakai cara lain? Biasanya menggunakan batu. Ya. Batu kosong satu. Biasa batu pakai batu. Kan dia kedua sisi atau sisi sebelahnya saja. Sebelah. Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah paham? Sudah. Sini ulang. Ada pertanyaan lagi? Pas. Mas, silakan dulu. Terima kasih. Itu kesimpulan yang mau ibu ambil di sini. Di sini ibu siapkan sebagai bahan refleksi kita. Ibu ada siapkan beberapa pertanyaan, cuma 10 pertanyaan. Silakan jawab semua pertanyaan. Terus ibu minta dari selembar dikumpulkan. Satu ibu bagi per kelompok, satu atau masing-masing satu. Silakan, ibu kasih waktu. Kalau 10 nomor, ibu kasih waktu 2 menit. Tulis nama kelompok. Di sini kan kelompok 1, kelompok 2. Ada 2. Silakan gerak. Ada pertanyaan? Tulis nama.
Kita akan pulang. Lalu sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mungkin ibu kasih ingat untuk pertemuan kita minggu depan. Minggu depan itu pertemuan kita membahas tentang materi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, kedatangan bangsa Indonesia dari luar masuk ke dalam Indonesia yang menjadikan nenek moyang itu sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi minggu depan kita materinya tentang itu. Kita meminta satu orang pimpin kita dalam doa sebagai penutup. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih yang Bunda, terima kasih sudah memberi kami memberi pelajaran dari awal sampai sekarang kami anak-anakmu ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kita doa kami supaya tiba di rumah kami masing-masing dengan baik. Dan ini doa dan berdoa kami yang kami sampaikan lewat perenungan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Kari. Siap, harus siap. Mari ibu. Ya, saya Siap. Siap!